Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iis Nikmatul Jannah, Sarjana Pendidikan Master of Science, merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Biologi, yaitu mata kuliah Biologi Sel. Mata kuliah Biologi Sel ini merupakan mata kuliah wajib Prodi dengan bobot mata kuliah 2 SKS dan diberikan pada semester 1. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah Biologi Sel. Adapun deskripsi dari mata kuliah Biologi Sel ini adalah mata kuliah Biologi Sel mempelajari tentang pengetahuan biologi sel sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah selanjutnya. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah mengkaji tentang konsep umum biologi sel, struktur dan fungsi membran sel, sitoplasma, struktur dan fungsi organel sel, siklus dan pembelahan sel, serta interaksi sel. Materi yang disampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada 5 CPL prodi dan dari CPL prodi tersebut diturunkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dengan penjelasan sebagai berikut. Aspek sikap mengkaji menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi sel serta terapannya melalui kerja ilmiah dan berpikir ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan keluasaan bagi pembelajaran biologi di sekolah. Aspek keterampilan umum terdiri dari 2 keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang pendidikan biologi. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan luaran atau produk dalam bidang biologi sel dengan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan didasarkan pada etika akademik. Dari CPMK diturunkan menjadi 12 sub CPMK, dan dari 12 sub CPMK disebar ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun persebaran materi setiap pertemuan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas kontrak kuliah dan konsep umum biologi sel. Pertemuan kedua, struktur membran sel. Pertemuan ketiga, peran membran sel. Pertemuan keempat, membahas tentang sitoplasma. Pertemuan kelima, morfologi fungsi biogenesis retikulum endoplasma. Pertemuan keenam, membahas tentang morfologi fungsi enzim aparatus Golgi. Pertemuan ketujuh, membahas tentang morfologi fungsi biogenesis lisosom dan peroksisom. Adapun pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 membahas tentang struktur bentuk fungsi mitokondria. Pertemuan ke-10 membahas tentang struktur bentuk fungsi biogenesis kloroplas. Pertemuan ke-11 membahas tentang struktur dan fungsi nukleus.
Pertemuan ke-12 membahas tentang struktur dan fungsi ribosom. Pertemuan ke-13 membahas siklus dan pembelahan sel. Pertemuan ke-14 membahas interaksi sel. Pertemuan ke-15 menyusun laporan tentang gangguan dan kelainan fungsi sel. Sedangkan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama adalah ceramah, yang kedua tugas individu, yang ketiga presentasi kelompok, yang keempat problem based learning, di mana mahasiswa disajikan dengan sebuah fenomena tentang gangguan dan kelainan fungsi sel. Metode berikutnya adalah diskusi dan juga tanya jawab. Adapun untuk penugasan terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, mahasiswa menyusun resume materi, sedangkan untuk tugas kelompok, pembuatan makalah sesuai topik dan penyusunan laporan tentang gangguan dan kelainan fungsi sel. Selanjutnya adalah aspek assessment, merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif, terdiri atas penilaian ujian tengah semester dengan bobot 20%, penilaian tugas kelompok dengan bobot 20%, penilaian tugas individu dengan bobot 10%, penilaian ujian akhir semester dengan bobot 20%, presentasi dengan bobot 10%, penilaian sikap dengan bobot 10%, dan partisipasi dengan bobot 10%, sehingga total keseluruhan penilaian dengan bobot 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran dengan micro teaching secara luring di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan minggu ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mitokondria ya. Sebelumnya pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membicarakan banyak hal terkait dengan komponen penyusul sel ya. Kemarin kita sudah membahas ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, kemudian ada membran sel, ada sitoplasma. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita organel yang sangat penting di dalam sel yang punya peran nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sehingga tujuan kita hari ini yaitu yang pertama adalah saudara nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan bentuk dan ukuran dari mitokondria. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan di mana sih letak dan juga kira-kira berapa sih mitokondria yang ada di dalam sel. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, nanti di saudara mampu untuk menganalisis struktur dari mitokondria. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu mengidentifikasi enzim-enzim yang terdapat di dalam mitokondria. Dan kemudian yang terakhir tentunya setelah saudara mengetahui strukturnya, letaknya, ukurannya dan bagian-bagian lainnya, saudara bisa menjelaskan fungsinya ya. Seperti itu. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk perkuliahan biologi sel hari ini. Setelah tujuan pembelajaran tadi, coba sekarang saudara amati gambar yang tertera di dalam papan atau di dalam layar ya. Coba saudara amati sebentar. Kita lihat di sini ada organel-organelnya. Nah, berarti dia termasuk jenis sel eukariotik, betul sekali. Jadi ini adalah sel eukariotik. Pada gambar ini, kita bisa melihat warna yang gambar yang berwarna coklat ya. Gambar yang berwarna coklat itu adalah apa kira-kira gambarnya?
mitokondria ya, gambarnya mitokondria di dalam sel eukariotik. Nah, kalau kita lihat di situ ada satu sel yang ukurannya besar, vakuolanya, dan ada yang tidak punya vakuola. Nah, itu bisa kita lihat bahwasanya itu contoh sel eukariotik yang berasal dari atau yang jenisnya sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti kita ketahui kalau mitokondria itu tidak hanya ada pada sel tumbuhan saja, tetapi juga bisa kita temukan pada sel hewan. Bagus. Nah, jadi itu semua sel eukariotik, misalnya tumbuhan, binatang, kemudian jamur dan protista, hampir semuanya itu punya mitokondria ya, kecuali kalau pada sel eukariotik, misalnya sel darah merah yang sudah matang, itu karena strukturnya seperti itu, jadi dia tidak memiliki mitokondria. Tetapi secara overall semuanya punya mitokondria. Mitos itu benang, kondrion itu granula. Jadi sesuai dengan apa yang diamati, kelihatan seperti benang bentuknya, sehingga diberi nama organan itu sebagai mitokondria. Tadi sesuai namanya saja berarti berbentuk seperti apa? Benang, bagus ya, seperti benang, dan juga ada yang berbentuk seperti granul ya, atau granula itu apa? Butiran-butiran ya. Kemudian ukurannya karena dia berada di dalam sel, berarti otomatis dia ukurannya lebih kecil dari sel ya, sekitar antara ya kisaran ya, jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Nanti mungkin ada variasi tergantung dari jenis selnya, kemudian tipe makhluk hidupnya ya, jadi kisarannya adalah itu. Terlihat ya? Ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sini kita bisa menemukan bahwasanya mitokondria itu tidak hanya satu di dalam sel, tetapi ya bisa banyak. Nah, dan juga kadang juga ada yang hanya satu. Tergantung apa, Bu? Tergantung apa? Iya tadi, tergantung jenisnya. Kemudian sel itu punya fungsi apa? Nah, kalau fungsinya sel tadi itu untuk banyak menghasilkan atau banyak butuh tenaga ATP, maka mitokondrianya juga akan banyak. Bagus, seperti itu ya. Jadi ini contoh jumlah mitokondria di dalam sel, yang mana jumlahnya tidak hanya satu tetapi banyak. Nah, contohnya yang bisa kita amati adalah pada otot jantung dan juga pada ekornya sperma. Kira-kira ekornya sperma kok butuh banyak mitokondria, kenapa ya? Untuk bergerak. Iya, betul, Zihan. Jadi kita ketahui kan sperma itu dia punya ekor, fungsinya adalah nanti ketika mau fertilisasi itu dia bisa bergerak ya, bergerak mendekati siapa? Sel telur, sehingga dia butuh banyak tenaga. Sehingga karena dia butuh banyak tenaga, maka mitokondrianya juga banyak. Seperti itu ya, bisa dipahami? Baik, jadi itu tadi yang belum berarti apa? Letaknya, jumlahnya ya tadi. Nah sekarang letaknya ini ternyata ada yang acak juga ya. Kalau ini letaknya tetap, dia nggak pindah-pindah. Kemudian kalau di cardiac muscle ini juga seperti itu. Nah ternyata ada juga mitokondria itu yang letaknya, iya dia di dalam sel itu dia menuju ke bagian yang membutuhkan tenaga. Nah misalnya ketika sel mau membelah ya, intinya mau membelah itu kan butuh energi untuk terjadi proses replikasi DNA, kemudian proses lanjutannya tadi, mitosisnya tadi, sehingga dia butuh banyak tenaga, sehingga si mitokondria itu nanti akan bergerak atau menuju ke tempat yang membutuhkan energi tenaga tadi, seperti itu. Nah jadi itu adalah bagaimana letak dan jumlah mitokondria di dalam sel ya. Selanjutnya ini ada gambar lagi, coba diamati ya. Yang belakang jelas ya gambarnya ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke
bahasan struktur mitokondria. Mungkin Mayfira bisa menyebutkan dari gambar yang sudah saya tampilkan di depan ini, apa saja sih penyusun dari mitokondria, strukturnya seperti apa? Ada membran dalam, membran luar, terus ada ruang antar membran sama matriksnya. Jadi sudah betul apa yang sudah disampaikan oleh saudari Mayfira, bahwasanya mitokondria itu kalau kita lihat atau kita amati strukturnya, kita bisa menemukan membran di sebelah luar, kemudian di lebih dalam lagi itu adalah ruang antar membran, kemudian ada lagi membran yang ada di bagian dalam, dan terakhir itu di bagian ruangannya sini terdapat matriks. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana masing-masing bagian dari mitokondria itu sendiri. Permukaan dari membran dalam itu bagaimana? Nah, sama enggak ini? Di sebelah luar dengan membran sebelah dalam. Di sebelah dalam ini ternyata apa ya? Melipat-lipat ya, melipat-lipat ke dalam. Nah, berarti perbedaan dari luasnya saja itu kan kelihatan. Lebih luas membran luar apa membran dalam? Membran dalam. Kenapa? Karena tadi ada lipatan-lipatannya, dan lipatan-lipatannya itu namanya apa? Lipatan-lipatannya itu namanya adalah krista. Betul ya. Jadi krista. Kemudian selain disebut dengan krista karena adanya lipatan-lipatan tadi, ada juga bentukan apa ya, partikel F1 namanya, dimana adanya partikel F1 di dalam membran dalam ini nanti punya fungsi di dalam reaksi oksidasi fosforilasi yang terjadi di dalam mitokondria. Jadi seperti itu apa namanya struktur dari membran luar dan membran dalam. Kemudian kalau membran dalam ya, karena tadi juga ada partikel F1, di dalam membran dalam juga punya permeabilitas atau kemampuan untuk melewatkan suatu molekul itu yang berbeda dengan membran di sebelah luar. Jadi kalau yang sebelah luar itu kurang permeabel, atau kalau yang sebelah dalam itu lebih apa ya, lebih selektif ya, menyeleksi molekul dari luar masuk ke dalam jika dibandingkan dari membran yang sebelah luar. Nah, struktur yang selanjutnya adalah tadi disampaikan oleh Mbak Mayfira, ada matriks di bagian dalam ruangannya. Matriks ini isinya adalah ada air ya, kemudian ada enzim. Di sini enzim-enzim itu nanti terlibat di dalam proses oksidasi fosforilasi dalam pembentukan ATP atau energi. Kemudian juga bisa ditemukan adanya ribosom ya. Nah, adanya ribosom. Kemudian juga mitokondria ini ternyata juga memiliki DNA sendiri ya, punya DNA sendiri. Nah, kita ketahui kalau sel eukariotik itu kan juga punya DNA inti kan ya. Nah, ternyata pada mitokondria ini juga punya DNA sendiri yang terpisah dari DNA inti. Dan fungsinya ini nanti dipakai untuk transkripsi, untuk translasi menghasilkan protein, dan pada makhluk hidup tingkat tinggi ini DNA mitokondria itu nanti akan diwariskan ke keturunannya, sehingga bisa dijadikan sebagai pelacak ya. Kita itu keturunannya siapa, leluhurnya dari garis ibu, itu kita bisa deteksi melalui DNA mitokondria. Kenapa? Karena pada saat fertilisasi itu DNA mitokondrianya dari sperma itu akan tertinggal di luar. Yang masuk untuk fertilisasi itu kan hanya
materi genetiknya bertemu dengan ovum kan ya. Sehingga ketika nanti jadi embrio itu berarti mitokondrianya adalah yang berasal dari sel telur, ya kan? Karena tadi DNA mitokondrianya dari sperma tadi tidak dibawa ya. Begitu seterusnya sampai ke keturunannya. Jadi yang bisa mewariskan DNA mitokondria itu adalah keturunan yang perempuan ya. Tetapi keturunan perempuan ini nanti ketika jadi ibu misalnya, dia akan memberikan DNA mitokondrianya kepada semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma nanti yang bisa mewariskan ke generasi berikutnya itu adalah yang dari ibu. Nah, berarti kan kita bisa merunut keturunan itu dari mana? Itu bisa dari DNA mitokondria. Kemudian untuk enzimnya itu ada enzim yang ada di sebelah membran luar, kemudian ada juga enzim-enzim yang terdapat pada matriks mitokondria. Itu ada beberapa jenis enzimnya, tentunya nanti punya peran dalam kaitannya dengan fungsi dari si mitokondria itu sendiri. Baik, dari sini ada fungsi dari mitokondria ya. Fungsi dari mitokondria itu tadi apa? Yang pertama berarti digunakan untuk menghasilkan energi ya. Energi itu tentunya dalam bentuk ATP. Kemudian prosesnya ya, prosesnya ini secara singkat ada rantai transport elektron, ada kemiosmosis, dan semuanya itu nanti akan kita pelajari lebih dalam nanti pada mata kuliah yang lain. Nah, dari sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Sherly Wahyuning Tias. Izin bertanya Bu, bagaimana kaitan antara struktur membran dalam mitokondria yang berlapis-lapis tadi dengan fungsi mitokondria itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sherly. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab dulu? Baik, saya izin menimpali atau menjawab dari pertanyaannya Mbak Sherly, bahwasannya struktur membran dalam mitokondria yang berlipat-lipat itu berkaitan dengan efektivitas reaksi pembentukan energi, yang mana ini dapat meningkatkan luas permukaan membran dalam mitokondria yang dapat mengubah molekul makanan ini menjadi energi ATP. Dan juga dalam membran dalam mitokondria ini terdapat partikel F1 sebagai tempat berlangsungnya reaksi oksidasi fosforilasi dan juga transport elektron yang nantinya akan menghasilkan ATP atau energi. Terima kasih jawabannya dari Saudari Zihan. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Zihan sudah cukup bagus ya. Jadi pertanyaannya Mbak Sherly tadi adalah bagaimana hubungan keterkaitan antara struktur membran dalam yang berlipat-lipat dengan fungsi dari mitokondria. Ya, jadi semakin banyak lipatannya itu akan memperluas bidang ya, dimana kita ketahui fungsi mitokondria itu adalah sebagai penghasil energi. Otomatis semakin luas permukaannya akan semakin banyak energi yang dihasilkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Sherly dan Mbak Zihan. Sebagai kegiatan akhir, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan, siapa yang mau bisa menyimpulkan? Di sini saya Ellen Farani akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan salah satu organel dari semua sel eukariotik, yaitu pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Untuk bentuknya, yaitu paling umum adalah berbentuk benang dan juga granula atau seperti butiran-butiran. Untuk ukurannya, untuk panjang mitokondria itu kisaran 7 mikrometer dan untuk lebarnya yaitu 0,5 mikrometer. Adapun letaknya, biasanya mitokondria itu terletak secara tetap dan ada juga beberapa mitokondria itu secara acak. Untuk jumlahnya yaitu mulai dari 1 hingga ratusan ribu. Selain itu, jumlah mitokondria itu bergantung pada jenis organismenya, jenis selnya, dan keadaan fisiologi selnya, yaitu kebutuhan energi pada setiap selnya. Adapun struktur mitokondria, di sini ada membran luar, ada ruang antar membran, membran dalam, dan juga matriks. Dan perlu diketahui bahwa di membran dalam ini membentuk lipatan yang disebut sebagai krista, dan juga di dalam matriks mitokondria ini mengandung enzim untuk reaksi dari respirasi aerobik, DNA mitokondria, dan juga ribosom. Terima kasih Bu Is.
Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Elin. Barangkali ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Silakan Mbak Rizka, mau menambahkan? Baik, saya izin menambahkan dari Mbak Elin, yaitu fungsi mitokondria adalah sebagai organel penghasil energi melalui tahap siklus Krebs, yaitu fosforilasi oksidatif yang terdiri dari transport elektron dan kemiosmosis. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Mbak Elin, kemudian Mbak Rizka. Selanjutnya untuk minggu depan, saudara siapkan berbagi kelompok ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Saudara berbagi ke dalam kelompok, nanti saudara membuat suatu analisis terkait dengan gangguan dan kelainan fungsi dari mitokondria. Nanti dibuat laporan, isinya diantaranya adalah penyakitnya apa, kemudian penyebabnya apa, gejala, dan seterusnya. Seperti itu, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita bisa kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.